Pak Anies kan dilantik pada Oktober nanti. Tahun anggaran sudah berjalan. Jadi Pak Ahok dan Pak Jarot harus menyelesaikan dengan baik. Kita tadi sudah saya sampaikan, kita mengharap dua orang tokoh ini, pasangan Ahok Jarot ini menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kemudian sampai akhir tahun pasti akan dilanjutkan. Kemudian tentu Pak Anies Sandi saat ini sudah menyusun sebuah strategi mulai tahun 2018 ke depan, melakukan kajian-kajian tentang apa yang dilakukan oleh Pak Ahok Jarot yang baik akan dilanjutkan, yang kurang baik tentu beliau akan menyisipkan touch-nya dengan program-program beliau. Kemungkinan janji-janji politiknya untuk OKOC-nya akan dijalankan, artinya gerakan usaha mandiri, gerakan usaha kecil menengah yang dikembangkan. Harapan saya selama ini RTDR kita melarang atau sebagian besar jalan-jalan raya tidak boleh untuk usaha. Seperti di dekat terminal ada jalan raya tidak boleh untuk usaha, padahal itu faktanya 24 jam itu terbuka terus untuk fotokopi. Tapi izin usaha sudah tidak boleh lagi. Nah, dengan adanya gubernur baru harapan saya itu ditinjau. Artinya semua jalan-jalan raya di DKI boleh digunakan untuk usaha atau untuk kantor dengan harapan mengurangi kemacetan. Jadi kantor itu tidak usah diarahkan harus di gedung-gedung perkantoran yang ada, tapi boleh juga di ruko-ruko, di rumah-rumah yang jalannya itu dapat dilalui atau sudah dilalui oleh kendaraan umum, sehingga juga bisa mengurai kemacetan. Nah, selama 2 tahun ini banyak sekali pelarangan. Mungkin 70% wilayah Jakarta yang tadinya boleh untuk usaha itu dilarang di zaman Pak Ahok. Nah, ini harapan saya ke depan, usaha-usaha kecil ini boleh bisa mendapatkan surat izin usaha perdagangan yang permanen di rumahnya masing-masing, yang kebetulan ada di jalan raya, sehingga orang yang bisnis online itu bisa mendapatkan izin usaha, mendapatkan izin domisili, sehingga bisa mengakses ke perbankan. Selama ini, selama pemerintahan yang dahulu boleh, begitu RTDR yang baru, gubernur melarang semua tempat-tempat yang tadinya untuk usaha sebagai jalur perumahan. Nah, ini kan juga tentu di Vietnam itu malah diharapkan jalan-jalan raya itu dipakai untuk usaha. Loh, kok sekarang kita usaha baik malah dimatikan usahanya. Nah, ini harapan saya gubernur baru mengembalikan fungsi lama. Jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan umum itu dapat digunakan sebagai tempat usaha minimal untuk kantor. Lalu bagaimana nih Pak programnya Mas Anies dan Mas Sandi yang bilang DP 0% itu untuk kaum yang tidak mampu untuk mempunyai rumah kan dikasih biaya keringanan juga ya? Begini, program pemerintah pusat melalui BPJS dan atau program BTN aja itu kredit rumah itu dapat diangsur 25 tahun dengan bunga 1%. Pemaknaan saya, bunga 1% ini disubsidi oleh pemerintah DKI. Itu yang dimaksud DP 0%. Seharusnya kan 1% dibayar oleh masyarakat. Tetapi masyarakat disubsidi oleh pemerintah DKI khususnya bagi masyarakat yang tergusur. Masyarakat yang selama ini digusur ditempatkan di rusunawa, sewa, ditempatkan menjadi rusunami, diangsur selama 25 tahun. Nah, ini kira-kira pemaknaan saya ya, pemahaman saya. Karena apa? Itu program pemerintah pusat, Presiden Jokowi yang memprogramkan. Hanya Pak Anies menambahkan akan ada subsidi pemerintah daerah DKI bagi rumah-rumah yang direlokasi tadi 1% dari nilai rumah. Murah kan? Sedangkan pemerintah kan subsidinya 4-5% melalui Kementerian PUPR. Itu ada sekitar 30-40 triliun dana subsidi rumah rusunami bagi masyarakat bawah, bagi tukang bakso, bagi tukang ojek. Itu boleh kredit itu sekarang oleh Presiden ya. Ini program pemerintah pusat lah. Pak Anies hanya menambahkan subsidi di DP-nya saja yang 1%. Nah, ini supaya clear ya. Jadi beliau memanfaatkan adanya program pemerintah. Itu Bang mungkin ucapan selamat kepada paslon 3 yang menang yang dan yang kalah harus seperti apa? Baik, saya Chris Budiarjo
selaku Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat RKIH mengucapkan selamat kepada Pak Anies dan Pak Sandi yang telah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2017-2022. Harapan saya rangkul semua pihak agar DKI akan menjadi baik. Harapan saya kepada Pak Ahok dan Pak Jarot, kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan warna bagi warga Jakarta di dalam kepemimpinan Pak Ahok Jarot, dan yang telah memberikan sumbangsih dharma baktinya kepada masyarakat Jakarta. Harapan saya Pak Ahok dan Pak Jarot dapat berjuang mendapatkan tugas baru di pemerintahan yang lebih baik di kemudian hari. Dan kepada masyarakat, mari kita dukung bersama gubernur baru, kita songsong harapan baru, Jakarta yang lebih baik, Indonesia hebat menuju Indonesia Raya. Udah ya, ambil ya. Oke. Mana udah mati belum? Udah. Belum.